Jadi patut kita terima saat ini. Kalau saat ini sudah mulai mulai reda lah pandemi ya, meskipun ada beberapa yang masih mungkin di beberapa tempat masih ada yang sering kena atau masih ada pandemi. Tapi untuk kita yang saat ini mungkin sudah merasa aman, tetap menjaga diri itu perlu masker lah, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan saat pandemi, meskipun sekarang ini sudah mulai katakan aman ya, tapi kalau itu kebiasaan baik, tidak ada salahnya kalau tetap kita lakukan sekarang ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, baik yang ada di ruangan Dhammasala ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan melalui YouTube Wihara Dhamma Cakajaya. Kehadiran saya di sini bukan untuk menggurui, tidak. Mau dari yang paling pintar juga enggak. Ya, jangan nanti mentang-mentang pakai baju kuning, celana putih, paling pintar nih, enggak ya. Karena kalau kita bicara Dhamma Sang Buddha itu sangat luas. Kalau bicara teori mungkin orang bisa menguasai. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau saat ini kan belajar Dhamma itu kalau dulu mungkin masih terbatas. Kenapa? Hanya melalui buku, sharing Dhamma begini, tatap muka gitu kan. Kalau sekarang kan buka Facebook bisa kita nemuin Dhamma, buka YouTube bisa nemuin Dhamma, atau di dunia maya lah intinya. Bahkan sekarang yang sudah luar biasa, Dhamma ini sudah mulai merambah TikTok. Kenapa? Karena masyarakat sekarang ini terutama generasi muda masih suka main TikTok dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pembabar Dhamma pun harus ikut mengembangkan diri, betul nggak? Kalau kita hanya kaku, saya hanya ceramah, hanya manual segala macam, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya ketinggalan. Ya. Jadi Dhamma disampaikan lewat apapun itu medianya tidak masalah, sepanjang itu bertujuan baik, memberikan pengertian baik kepada kita semua. Ya. Untuk sore hari ini, seperti tadi di awal di syair saya sudah bacakan, itu adalah penggalan atau syair yang ada di dalam Bade Karata Sutta, Majjhima Nikaya 131. Kurang lebih begini yang intinya, berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Kalau ditanya yang tahu meninggalnya mau kapan siapa? Tunjuk jari. Nggak ada yang tahu ya. Anda, saya ataupun siapapun, tidak ada yang mengetahui kapan kita mau goodbye. Dadah dunia, tidak ada yang tahu. Ya, gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu masih mempunyai kesempatan baik untuk melakukan kebaikan apapun itu bentuknya. Mau dengan salah satunya caranya ke wihara, ya silahkan. Atau kebajikan-kebajikan yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan. Jangan nunggu. Kalau biasa pekerjaan di kantor, mungkin Bapak Ibu yang ngalamin pekerjaan di kantor, begitu dikasih tugas sama atasan, biasanya yang dulu sering dilakukan ditanyakan adalah paling telat kapan? Bukan yang ditanya secepatnya kapan? Enggak. Paling telat kapan? Di sekolah mengumpulkan persyaratan segala macam untuk ujian. Yang ditanya apa? Paling lambat kapan? Lah kalau kita nyampe ke lambat itu, kalau nggak nyampe, ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi apapun kondisinya sekarang ini, jangan nunggu, ya, jangan nunggu, karena biasa kita sebagai manusia biasa itu masih diliputi oleh loba, dosa dan moha, itu pasti. Gak usah Bapak Ibu yang ngomong pun sama masih. Jadi kadang-kadang kalau sudah awalnya mau berangkat ke wihara, udah langsung, jangan nunggu lagi.
berangkat ke wihara, duduk lagi, ya udah. Akhirnya nanti ingat, oh ada sinetron, oh ada drakor, oh pisang goreng keluar, oh kopi hangat keluar. Akhirnya duduk sambil santai, ke wiharanya lupa. Ya, kurang lebih demikian. Badai Karata Sutta ini dibabarkan langsung oleh Sang Buddha saat Sang Buddha berada di Sawati, di hutan Jeta milik Anathapindika. Nah, kenapa nih kalau di dalam sutta-sutta seringkali hutan Jeta milik Anathapindika? Karena memang saat itu ibarat kata Anathapindika adalah seorang yang konglomerat lah. Hampir semua wilayah di sana saat itu milik Anathapindika, termasuk salah satunya hutan yang namanya hutan Jeta. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti sempat di rumah atau kapan waktu baca-baca sutta, baik di Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Anuttara maupun yang lain, pasti kalimat awal seringkali pasti disebutkan seperti itu. Jangan heran, ya. Sang Buddha mengajarkan ini kepada para bhikkhu tentang ringkasan dan penjelasan dari seseorang yang telah melewati satu malam yang baik atau yang mulia. Kenapa disebutkan demikian? Karena tadi di awal dari judul kita sudah bisa lihat, seseorang yang tidak menunda kegiatan apapun tanpa harus menunggu kata terlambat, gesit, cepat, responsif dan lain sebagainya. Bait yang pertama adalah atitang nanwagameya napatikanke anagatang. Yada titang pahinatang apatanca anagatang. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu, tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang lampau. Sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Kalau ditanya saat ini, siapa di sini, kita semua di sini atau Bapak Ibu yang di rumah yang tidak mempunyai masa lalu, yang tidak pernah melewati masa lalu? Ada nggak? Tidak ada. Sehari kemarin, 2 hari kemarin, seminggu kemarin, 1 bulan kemarin, itu adalah masa lalu kita. Ada yang ingat masa lalu yang kemarin? Sehari lalu kita ngapain? Makan apa? Pakai baju warna apa? Chat WA sama siapa saja? Ada yang ingat? Enggak ya? Tapi biasa yang diingat itu biasa kenangan-kenangan yang pertama, yang apa nih? Biasa kenangan yang Bapak Ibu selalu ingat. Masa lalu yang selalu diingat apa? Kejadian yang menyenangkan, kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, itulah kita. Tapi lebih sering yang menyenangkan yang diingat atau yang tidak menyenangkan yang diingat? Hah? Lebih sering yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan yang kita ingat? Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Mau tahu buktinya? Coba Bapak Ibu suami istri marahan. Suaminya bikin kesalahan sekali atau istrinya bikin kesalahan sekali. Ingatnya lama atau sebentar? Lama, udah 10 tahun berikutnya begitu terjadi masalah, 10 tahun itu disebut lagi. Betul atau enggak? Ya, kurang lebih begitu. Kenapa? Padahal hal itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi diri kita. Betul, kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari yang namanya masa lalu. Tapi masa lalu itu adalah bagian dari proses hidup yang harus kita jalani atau yang sudah kita jalani. Apapun itu kondisinya. Kalau baik, kita syukuri. Kalau kurang baik, jangan terus marah, menolak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ibarat roda itu selalu muter. Kadang di atas, kadang di bawah. Begitupun Bapak Ibu semua dari kita, ya demikian, selalu mengalami perubahan. Kurang lebih begini. Bentuk materi demikian di masa lalu dan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua sekalian,
kita hiduplah di saat ini. Jangan hidup di masa lalu, jangan pula hidup di masa yang akan datang. Kenapa tadi di bait awal sudah disebutkan yang lalu ya sudah berlalu, yang akan datang belum nyampe. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita fokus pada apa kita saat ini. Bapak ibu berperan dari ibu rumah tangga, ibu-ibunya jadi berperan menjadi ibu rumah tangga, berperanlah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Anak-anak, dede-dedenya yang masih kecil berperan sebagai anak, masih sekolah dan lain sebagainya, berperanlah sebagai anak yang baik, sekolah yang baik, nurut apa kata orang tua dan lain sebagainya. Sebagai ayah, berperanlah sebagai ayah yang baik, mencari nafkah dengan baik, ya, kalau bahasa umumnya halal dan lain sebagainya, ya, setia dengan istri, merawat anak dengan baik, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Kenapa? Karena kita harus hidup saat ini. Kalau yang masa lalu kita tidak bisa menghindari masa lalu. Mau baik, mau buruk, ya udah berlalu. Kalau itu buruk, jadikan pelajaran untuk saat ini bahwasannya, oh, di masa lalu saya sudah pernah berbuat kekeliruan. Di masa yang mendatang, saya bertekad atau minimal saat ini, sekarang ini. Tanggal berapa nih? 17 September saya bertekad seharian nih tidak akan melakukan kesalahan. Itu aja. Kenapa? Karena kalau udah selang sehari, selang 2 hari udah boro-boro ingat. Ya, kita nggak ingat apapun. Padahal waktu itu terus muter. Begitu jam dinding itu muter, umur kita nambah apa berkurang, Bapak Ibu? Nambah. Namanya nambah muda apa nambah tua? Tua. Nambah tua ya. Nggak berasa, apalagi 2 tahun di rumah, begitu ke sekolah kok anak-anak udah kelihatan gede semua ya. Gurunya pada bingung. Ya, kerjanya makan di rumah segala macam, udah pada dewasa semua begitu ke sekolah. Cepat banget, proses waktu itu cepat banget. Kadang-kadang kita nggak nyadar, kemarin saya baru potong rambut, begitu ngaca, udah ada mbahnya ini, putih-putih, ya, nggak berasa. Perasaan baru kemarin, gitu kan? Selalu pasti begitu. Kalau ada yang ada perubahan di dalam diri kita seringkali begitu. Oh, berubah ya. Padahal kita tahu segala sesuatu itu mengalami perubahan. Terus muter, nggak pakai berhenti. Mohon maaf, jasmani kita aja ini setiap detik, setiap menit, setiap jam berubah terus. Bapak Ibu tadi di jalan panas-panasan jam 12 siang jemur. Wow, agak hitam ya. Begitu udah masuk ke sini ruangannya AC agak adem, berubah lagi ya. Itu siklus terus muter terus berubah. Ya. Ini yang perlu kita sadari sekarang. Kita nggak usah berpikir terlalu berpikir memberatkan diri sendiri bahwasannya, kok jasmani saya begini amat ya. Yang lain pada kelihatan begini, kok saya begini. Kalau jasmani saya hidup begini, sekarang jadinya begini, kehidupan yang akan datang, jasmani saya mau jadi seperti apa ya? Kira-kira kalau kita terlalu banyak berpikir begitu, ada gunanya nggak? Enggak. Tidak ada gunanya. Berubah nggak fisiknya? Enggak juga. Kita mau berubah dari fisik yang seperti apa? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Enggak. Tidak tahu. Tapi kita bisa mengarahkan. Dalam artian begini, Bapak Ibu kepengen tampil cantik, kepengen tampil nanti kehidupannya akan datang minimal. Kalau saat ini merasa kurang. Karena sebetulnya mungkin orang lain lihat nggak kurang, tapi kadang-kadang diri sendiri merasa kurang. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, yang lain belum punya apa-apa, masih merasa kurang. Aduh, mobil satu nggak muat, penuh. Aduh, rumah satu sempit.
Padahal yang lain belum tentu punya rumah, punya mobil. Adik-adiknya juga sama nih. Oh aduh mah, handphonenya pengen yang apelnya apa itu rusak sebelah gitu. Padahal kalau bapak ibu beli nih ke toko buah, apel yang udah di bekas korek mau nggak? Enggak. Nah, tapi kalau anak-anak sekarang beli handphone pengennya yang begitu. Kalau nggak itu nggak mau. Kameranya ada 3 biji itu 3 buletan. Ya, udah begitu. Kenapa? Karena ya ngikutin. Nah kita sebagai orang tua harus mengarahkannya dengan baik. Kenapa? Karena kalau anak sekarang dikerasin bisa nggak? Lebih keras lagi, di situ kata salah. Papa mamanya ngomong sekali, anaknya 5 kali, ya. Jadi pola-pola kita mendidik anak juga harus mengikuti mengikuti zaman. Tapi jangan sampai terlalu larut. Kenapa? Karena kalau terlalu dibiarkan, ya tidak akan bermanfaat, malah kasihan sendiri nanti bagi anaknya, ya. Perasaan demikian di masa lalu atau yang akan datang. Kita sekarang perasaannya lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa. Aduh, perasaan saya hari ini kecewa banget, sedih banget. Besok, lusa, sejam lagi, 2 jam lagi, 3 minggu lagi, perasaan saya gimana ya? Apakah dengan berpikir seperti itu pikiran kita menjadi tenang? Tidak, malah makin galau. Betul atau enggak? Kenapa? Karena berandai-andai. Aduh, andai saja, andai kata, andaikan pada saat tiba waktunya, yang Bapak Ibu andai-andaikan, yang kita impikan, yang kita harapkan tidak terjadi. Apa malah yang terjadi? Makin galau, apa sembuh galaunya? Makin galau. Makin galau. Ya. Jadi hiduplah mengikuti proses saat ini. Karena seringkali manusia itu membuat pemikiran-pemikiran ataupun impian-impian yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Ekspektasinya itu terlalu tinggi. Tapi tidak mau mengetahui prosesnya. Saya meditasi, kepengen pencapaian jana. Tapi begitu meditasi 3 menit, 5 menit, ini kapan sih sampai sata? Aduh, dalam 5 menit lewat ini kenapa kagak sampai sata? Ekspektasinya kepengen mencapai jana. Atau mungkin ada yang pelajar, pengen latihan konsentrasi, biar nanti kenapa? Pada saat pelajaran bisa menyerap dengan baik. Tetapi begitu duduk sebentar, oh ya, game-nya udah mulai. Oh ya, ada game baru. Ya, apalagi sekarang game-game online, ngeri. Ya, orangnya nggak ketemu sih, ketemunya di dunia maya. Tapi begitu komentarnya saling, Ragunan kadang disebutin semua. Betul nggak? Padahal di kamar ngapain? Sendirian. Tapi begitu main, kesel, ribut sama temannya, Ragunan di absen satu-satu. Padahal itu kamar tuh, nggak ada apa-apa di situ. Ya, itu yang perlu hati-hati. Ya, tidak usah terlalu berpikir, perasaan saya kok sekarang begini, besok bagaimana? Nggak usah. Hidup saat ini. Kenapa? Jasmani tadi mengalami perubahan. Bentuk fisik materi kita mengalami perubahan. Perasaan pun juga sama mengalami perubahan. Ada nggak Bapak Ibu yang kemarin seminggu lalu, sebulan lalu mengalami kekecewaan di dalam hati? Ada? Mungkin sekedar sedikit kesel, atau mungkin di jalan lagi bawa kendaraan kesel sama pengendara lain, ada? Tapi apakah keselnya itu selalu dibawa Bapak terus sampai sekarang? Kalau ada, jangan dibawa-bawa. Kenapa? Bikin penyakit sendiri.
Ibaratnya contoh soal kita kesel sama pengendara lain. Pengendara lainnya mau udah nyampe kemana nggak tahu, betul nggak? Kitanya masih nyimpen keselnya. Aduh, tadi disalip begitu, hampir aja kesenggol. Padahal udah kesenggol belum? Tapi yang diingat, aduh hampir aja kesenggol, aduh hampir aja kesenggol. Itu terus yang diingat. Ada manfaatnya? Nggak ada. Yang ujung-ujung malah jadi paranoid. Wah, ada motor lewat dikit kaget. Wah, ada motor lewat dikit kaget. Kenapa? Terlalu memelihara perasaan-perasaan yang khawatir. Padahal namanya perasaan itu siklusnya sama, berupa muter terus. Kadang seneng, kadang bahagia. Kadang seneng, kadang bahagia. Kenapa harus muter? Kalau sekarang nih Bapak Ibu, mohon maaf, selalu dalam kondisi perasaan pikiran yang bahagia terus. Bosan nggak? Bosan nggak Bapak Ibu? Halo? Ada orang? Nggak ada orang ya? Bosan nggak? Bosan. Kalau bilang nggak bosan, saya suruh nyobain makanan yang itu terus selama seminggu. Wah. Bapak Ibu, apa nih makanan yang paling enak? Gado-gado. Lah, gado-gado. Terus bakmi. Dedenya suka apa? Pizza. Nah, oke dah, kita bicara pizza sekarang ya. Atau gado-gado atau makanan lain. Menurut kita itu makanan yang enak. Wah, jempolan. Pokoknya kalau ketemu itu seneng. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, hari Senin ketemunya pizza. Nanti hari Selasa sodorin pizza lagi. Meskipun dengan variasi rasa atau bentuk yang berbeda terserah. Yang penting judulnya pizza. Hari Rabu ketemu lagi pizza. Hari Kamis ketemu lagi pizza. Hari Jumat ketemu lagi. Hari Sabtu ketemu lagi. Hari Minggu ketemu lagi. Hari Seninnya ketemu lagi. Bagaimana kira-kira? Apakah makanan tersebut masih enak atau bikin enak? Enak. Masih enak atau bikin enak? Bikin enak. Bikin enak. Makanya kalau Bapak Ibu sekali-kali ketemu makanan yang gak enak, terima, syukuri. Wah, berarti waktunya saya untuk belajar. Waktunya saya untuk merasakan yang tidak enak. Kayak anak-anak tuh, adik-adik juga nih. Wah, mamanya pada saat masak enak, wah seneng. Pas mamanya nggak masak enak, kesel. Padahal dikasih yang enak terus, anaknya bosan juga akhirnya. Mama ayam lagi, nugget lagi. Padahal katanya enak. Ya. Ketemu yang enak, syukuri. Ketemu yang tidak enak, waktunya saya belajar dan ketemu yang tidak enak. Selesai masalah. Nggak akan panjang. Nggak usah berpikir, besok bagaimana itu, nggak usah. Sekarang. Dan itu akan membuat Bapak Ibu tenang. Hidupnya tenang, nggak kepikiran apapun. Tapi bukan berarti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita tidak berpikir untuk mempunyai masa depan. Bukan ya. Atau kalau begitu berarti orang nggak boleh punya impian dong. Bukan tidak boleh. Tapi impian apa yang tadi kita mau ciptakan itu harus mengamati, melihat dari proses yang ada saat ini. Impian kita jadi pintar. Prosesnya saat ini kita bagaimana? Impiannya pintar, tapi prosesnya malas belajar, sekolah tugas nggak pernah dikerjain, segala macam. Di kelas males-malesan, ada PR ditinggal main. Impiannya pintar, sesuai nggak dengan prosesnya? Sesuai nggak, Bapak Ibu, adik-adik? Sesuai nggak? Nggak sesuai. Kita pengen hidup enak, hidup mapan, berkecukupan. Tapi dalam prosesnya hidup saat ini kita malas kerja, begitu macet sedikit ngeluh, pulang kehujanan ngeluh, berbuat baik males, ada kesempatan ke wihara males. Impiannya berkecukupan, hidup sejahtera. Tapi proses saat ini Bapak Ibu pun juga harus menunjukkan
kategori-kategori untuk mengarah kepada kesuksesan tersebut. Ya, jadi bukan kita tidak boleh punya impian, boleh silakan. Kalau tadi kita dibilang kalau Romo berarti nggak boleh punya impian dong, wah berarti kita pesimis lagi, keliru tuh. Di dalam Buddhis tidak disarankan ekstremis, pesimis, nggak disarankan. Jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Hasil berawal dari proses. Prosesnya kapan? Ya kita saat ini. Bapak Ibu perusahaan pengen maju, tokonya pengen rame. Saat ini bagaimana? Sama pelanggan judes, segala macam. Udah kerjasama sama orang lain, tipu-tipu. Harusnya udah janji bayar tengah sebulan, nggak dibayar. Kira-kira ekspektasi Bapak Ibu usahanya bagus, tokonya rame, tercapai? Tidak. Kita berarti, aduh saya diajar muda, pengen mencapai, apa namanya, jana lah, tingkat sucian lah, ya. Tapi sehari-hari kita, ya itu tadi, baru duduk sebentar, udah kapan nih sampai sata. Udah baru duduk sebentar, kapan nih selesai meditasinya? Ya tidak sesuai. Ya, jadi apa namanya ya? Hasil kita mengharapkan hasil yang besar, prosesnya pun harus besar. Ya, nih bentukan-bentukan. Nah, ini materi jasmani kita sekarang ini kok begini. Di masa akan datang kita ntar bagaimana ya bentuknya ya? Nggak usah dipusingin. Kalau pengen bagus bentuk fisik dan lain sebagainya, cara-caranya sudah tahu apa belum? Nah, sudah tahu lah ya, udah sering disampaikan di Dhamma Desana yang lain. Sering berbuat baik, murah senyum, ya kan? Kalau sekarang wajahnya, aduh kok wajah saya kaku banget ya, berarti jarang senyum. Sama suaminya, sama istrinya aja nggak mau senyum, apalagi sama orang lain. Berharap kehidupannya akan datang, kayak artis Korea. Jangan ya. Artis Korea katanya pakai ember plastik nanti, ya. Wah cantik-cantik bener segala macam, ya. Ini kesadaran di masa lalunya bagaimana, di masa yang akan datang bagaimana. Kesadaran itu akan selalu berubah. Kesadaran ini kaitannya Bapak Ibu dengan tumin balakir. Kita bisa ingat nggak besok kalau kita meninggal, apa itu namanya, setelah meninggal kita kesadaran kita nanti kesadaran yang sama atau kesadaran yang berbeda? Kita masih bisa ingat nggak kenangan-kenangan kehidupan di masa yang saat ini gitu. Nah itu apa namanya? Kalau di dalam sutta lain Sang Buddha menyampaikan kepada Malunkyaputta Putta. Sutanya namanya Malunkyaputta Putta Sutta. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, nggak perlu, dan tidak membuat batin kita juga menjadi lebih baik. Yang ini malah menjadi lebih keruh, lebih kotor. Kenapa? Hidup di dalam mimpi akhirnya, bukan hidup di kenyataan. Pacu pananca yodama tata wipasati. Seseorang yang dapat melihat dengan jelas hal yang ada di saat ini lewat upaya-upaya tertentu melalui praktek samadhi, samatha, vipassana, mengembangkan sati. Jelas ya? Hidup di saat ini. Bagaimana kita harus untuk melatih kesadaran-kesadaran tersebut? Bisa dengan meditasi. Kenapa mau kok selalu apa-apa sih meditasi sih? Orang kepengen tenang meditasi, orang pengen ini meditasi. Jangan salah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena segala sesuatu kebahagiaan yang sejati itu didapatkan melalui ketenangan. Bapak Ibu mau memutuskan sesuatu hal yang penting misalnya, perlu ketenangan saat itu untuk memutuskan, atau
dengan kondisi yang masih gelisah dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa memutusin nggak? Tidak bisa. Ujung-ujung salah mutusin, ujung-ujung salah mengambil keputusan. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sama di meditasi yang sudah 2000 berapa nih sekarang? Waisak kemarin berapa? 2600 berapa Bapak Ibu, ada yang ingat? Wah, ada yang ingat? Ya, 2600 tahun sekian lah ya. Meditasi ini sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Kenapa ini yang ditekankan di dalam agama Buddha? Kalau ekspektasi Bapak Ibu semakin tinggi, usahanya pun harus semakin berat. Kalau kita bicara meditasi, berat atau ringan? Berat. Berat. Karena banyak banget tantangannya. Baru duduk dikit kesemutan, baru duduk dikit udah inget main game, udah duduk dikit udah inget kerjaan, baru duduk sebentar ibu-ibunya udah ingat, aduh kompor dimatiin nggak nih? Oh, banyak nih. Aduh, besok mau masak apa pagi-pagi segala macam. Banyak banget. Nah, kalau kita bicara pikiran kita itu kayak mulut ikan. Pernah lihat mulut ikan? Pernah lihat apa yang dikerjakan oleh mulut ikan setiap hari, setiap menit, setiap jam, mau pagi, mau siang, mau melek, mau tidur, ngapain? Begini terus. Betul atau salah? Demikian pula pikiran kita saat ini. Boleh ditanya nih, Bapak Ibu sekarang lagi duduk di mana? Tidak masalah. Tidak masalah. Lagi mendengarkan saya berbicara. Tapi apakah semua pikiran Bapak Ibu ada di sini? Enggak. Ada yang nanti, aduh pulang itu makan apa ya nanti ya, malam minggu lagi, ya kan? Ya, dan lain sebagainya lah. Banyak pikiran pasti itu begitu, ya? Karena begitu terus, begini terus. Makanya kalau kadang-kadang udah tidur pun kadang-kadang masih Mikir. mimpi, ya kan? Jadi mimpi itu bukan tidur ya, itu proses pikiran kita yang selalu masih bekerja. Jadi fisiknya mah tidur, pikirannya masih begini terus. Nah, untuk mengendalikan mulut ikan ini perlu usaha ekstra. Perlu, ya, ini vipassana sama tapawana, ya. Tidak menganggap bentuk materi sebagai diri, ya kan? Materi ini betul. Saya yang di depan ini pakai kacamata, pakai baju kuning, celana putih, disebutnya baby. Tapi begitu ditanya baby yang mana, ditunjuk, Bapak Ibu nunjuk saya. Ini, oh yang ditunjuk apa ini? Rambut. Begitu ditunjuk ini? Mata. Begitu dipegang, ini romo baby, yang dipegang tangan. Jadi mana sebetulnya baby ini? Yang mana baby ini? Kesatuan tadi itu, dari mulai ke rambut, kulit rambut, kepala, batok kepala, mata, hidung, telinga, leher, perut, dan lain sebagainya sampai ujung kaki. Tapi begitu ditanya, baby yang mana? Nggak ada. Tapi ada nggak? Ada, tapi tidak kekal. Ini sebetulnya adalah konsep anatta. Ada inti tapi tidak kekal. Intinya ada, kenapa orang bisa disebut? Saya bisa Bapak Ibu bisa lihat saya? Bisa megang saya? Bisa. Bisa mendengarkan saya ngomong? Bisa. Ada. Tapi begitu ditunjuk satu-satu nggak ada. Kalau Bapak Ibu nunjuk, oh dengkul, bukan baby berarti nih, ya kan? Oh nunjuk dada, oh dada ini mah, bukan baby juga. Tapi baby itu ada. Nah ini tuh sekarang di sini. Ya, demikian nih.
Jadi pemikiran-pemikiran yang keliru ini yang benernya ini tidak menganggap bentuk materi sebagai diri. Ini yang pemikiran benar. Kalau menganggap diri ini sempurna, rambut baru tumbuh satu jerawat aja udah heboh sekampung. Langsung perawatan kemana? Dokter Richard tuh yang lagi rame saat ini ya. Waduh dok, ini bagaimana? Masa jerawat sampai jerawat siapa ini sampai berani sekali tumbuh di jidat saya? Mantep ya. Buang dok, saya nggak mau lagi ada jerawat di sini. Ada flek hitam dikit dekat hidung. Aduh, flek siapa ini yang berani mampir ke hidung saya? Kan? Ini yang anggapan keliru. Apapun yang terjadi di dalam menghampiri badan atau jasmani kita, itu adalah hal yang wajar. Ya. Diri sebagai milik bentuk materi, tidak menganggap perasaan sebagai diri. Karena perasaan selalu tetap menganggap perasaan ini tetap sama, tidak berubah, itu keliru. Ya, namanya perasaan segala macam selalu mengalami perubahan. Kesadaran pun juga sama. Karena kalau kita berkesadaran buruk pada saat Bapak Ibu sudah ada di wihara, minimal saat itu kesadarannya dijaga untuk menjadi buruk atau menjadi baik? Baik. Menjadi baik. Meskipun itu hanya dari jam 4 sampai jam-jam sore nanti. Lumayan. Daripada lumayan katanya. Ya. Asam giran, asam kutang, asam kupang, tangwida manubru haji. Tanpa goyah, tanpa bergeming, tak patut mengembangkan hal tersebut hingga tembus. Seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu punya ekspektasi apa di masa depan? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya ekspektasi, tujuan hidup, impian, ataupun apapun itu sebutannya, silakan. Yang penting Bapak Ibu punya fokus, punya proses yang baik yang menuju ke tujuan tersebut. Ibarat kata kalau di gambar ini apa Bapak Ibu yang bisa lihat? Hanya seutas tali, ada orang yang mau nyebrang. Susah atau gampang? Susah. Sangat sulit atau sangat susah? Sangat sulit. Ya, belum tentu kita bisa melewati tali itu. Tapi kalau kita sudah punya tujuan hidup, sudah punya impian, sudah punya ekspektasi yang tinggi, apapun itu kondisinya, apapun itu bentuknya, jalannya. Bapak Ibu usaha, apakah usaha Bapak Ibu selalu lancar? Pasti ada aja. Anak-anak yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah, apakah begitu sekolah lancar? Begitu masuk pagi siang pulang, begitu masuk pagi siang pulang, apakah hanya begitu aja? Ada nggak tantangannya? Pasti ada. Besok dong ulangan padahal matematik saya belum bisa dan lain sebagainya. Itulah proses yang harus diikuti. Tetap kalau dibilang semangat, jangan goyah, ya, tanpa bergeming. Kalau ketemu tantangan, jangan kok hidup begini amat ya. Ya, belum apa-apa sudah mengeluh. Sukses nggak kira-kira? Tidak. Ya, ini. Ajiwa kicamata pangko janya maranang suwe nahi no sangharatena mahasene namacuna. Berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Tawar menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Ini adalah Bapak Ibu yang disebut hiduplah saat ini. Jangan nunggu terlambat. Jangan nunggu terlambat. Sekarang logikanya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah waktunya muter 24 jam. Bapak Ibu hanya berdiam diri di rumah, nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan kebajikan apapun, hanya tiduran, makan, nonton TV, main game, segala macam. Waktunya muter 24 jam, muter. Atau pilihan kedua,
Waktunya muter, Bapak Ibu di rumah mengerjakan segala sesuatu, pergi keluar untuk melakukan kebajikan, ke wihara, ketemu teman, ngedengerin dhamma desana dan sebagainya, berdana ke wihara dan kebajikan-kebajikan lainnya. Waktunya tetap muter 24 jam? Muter. Tetap. Mau pilih yang mana? Yang satu atau yang kedua? Dua. Yang kedua. Kenapa? Kita mau ngapain juga nggak masalah, waktu mah tetap aja muter. Jadi mau bagaimana, mau seperti apa kita, waktu atau kita yang menentukan? Kita. Kitanya bos, betul. Kita sendiri. Jadi kalau apa-apa jangan nyalain waktu. Aduh udah telat nih saya. Aduh kemarin sih kenapa enggak? Wah. Kemarin yang disalahkan. Aduh waktu itu udah ditawarin padahal kenapa saya nggak mau? Wah. Kan begitu baliknya kan? Iya kan? Udah pasti tuh. Jadi tetap apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Ini saya ambil dari penggalan, ada dasar punya Kiryawatu adalah 10 cara berbuat baik, tapi di sini saya hanya menyontohkan 5. Kalau tadi minimal sebetulnya Badai Karata Sutta itu lebih ditekankan kepada untuk melatih Bapak Ibu vipassana, meditasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak kita hidup sekarang ini berumah tangga nih seperti kita nih bekerja, menikah segala macam, sepertinya masih sulit betulnya untuk hanya mengejar meditasi itu. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit. Tapi meskipun itu sulit, minimal kita latih sedikit-sedikit. Itu kan kalau dibilang meditasi itu kan kebajikan yang sangat luar biasa, kebajikan yang sangat-sangat besar, ya kan? Tapi kalau itu semua kita belum bisa melakukan, bukan berarti kebajikan-kebajikan lain kita tidak melakukan. Minimal untuk menciptakan kondisi baik yang lain, kita mulai dari kondisi-kondisi kecil terlebih dahulu. Seperti halnya Bapak Ibu berdana, dana atau murah hati. Salah satu kisah yang saya pernah alami sendiri adalah saya tidak pernah berekspektasi, berpikir, bermimpi bakal berdana kepada biku kepada para biku yang jumlahnya sangat banyak. Tidak pernah. Apalagi kita di Indonesia jumlah bikunya terbatas, betul nggak? Kadang-kadang kita ketemu para biku yang berkumpul dalam satu tempat yang begitu banyak, susah nggak? Susah. Tapi meskipun demikian, apakah kita pasrah lah? Besok aja lah nunggu di Dhamma Cakka. Besok ada Dana Katina kan di Dhamma Cakka. Ya, nunggu bantainya yang banyak lah di sana. Tapi pada saat Bapak Ibu sambil menunggu waktu itu, tidak ada salahnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sambil melakukan kebajikan-kebajikan lain yang kecil dulu baru besar. Kenapa? Karena untuk mendukung sesuatu yang besar dibutuhkannya yang dari kecil-kecil terlebih dahulu. Daripada nih kita sudah mikir, aduh besok tanggal 25 misalkan, tanggal berapa? Belum ada. Katina di sini? Belum ada. Belum ada info. Nanti tunggu info berikutnya berarti ya. Saya tidak bisa menyebutkan tangan, hanya menyontohkan saja. Wah, ekspektasinya, besok ada Dana Katina luar biasa nih, ada celup jubah dan lain sebagainya di Dhamma Cakka. Tapi yang dipikirkan hanya itu terus, kebajikan lain Bapak Ibu nggak mau melakukan. Tiba saatnya, mohon maaf ya, ini sebagai contoh, Bapak Ibu tidak sempat pergi, atau itu lah sibuk lah, atau mungkin sakit lah segala macam. Jadi impian-impian yang ada di sini jadi kenyataan nggak? Enggak. Tidak. Ya. Jadi jangan sepelekan kebajikan meskipun itu kecil. Bapak Ibu keluar dari sini nanti pas lagi makan, biasa orang makan apa sih? Pecel lele, apalah yang di pinggiran, biasa ada apa itu? Kucing, segala macem. Biasa apa yang orang lakukan? Siram air, digebah dan lain sebagainya. Padahal dengan kalau kita
mau mempraktekkan kebajikan yang kecil-kecil tadi, sekedar memberikan daging sedikit atau apa, membuat kita miskin nggak? Nggak. Beli kepala satu, usus satu misalkan, 3.000, 5.000. Kita makan satu keluarga mungkin di atas 200, 100 ribu sekali makan. Itu kebajikan kecil. Ya. Kebajikan kecil lain apa yang bisa Bapak Ibu lakukannya dengan datang ke wihara, menyempatkan waktu. Jangan nunggu besok. Jangan ditanya, si Senwa kapan nih terakhir jam bakti di wihara Dhamma Cakra Jaya? Wah, ditanya terakhirnya kapan? Ya, kalau coba kita berusaha bertanya kapan mulainya. Wah, jadi begitu mulai start nih. Wakatina itu biasa kan periodenya sebulan tuh, betul nggak? Iya. Nah, biasa kan dari awal selesai wasa itu kalau nggak salah sekitar tanggal 11 kalau tidak salah ya. 11 Oktober. Ya 11 Oktober kalau nggak salah terakhir. Dari mulai start itu kita kecil dulu kecil. Nah sampai akhirnya kita ketemu kondisi yang besar, gitu loh. Ya. Ini yang sangat luar biasa, kebajikan ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi akumulasi ibarat kata positif udah muter. Nah, positifnya yang gede di tengah makin besar lagi gitu loh. Maksudnya daripada nih yang negatif, positif gede di tengah. Tapi disedot oleh aura-aura negatif yang tadi muter kecil. Meskipun itu yang di tengah positifnya besar, berkurang nggak? Berkurang atau nggak? Berkurang. Kita sebulan udah nggak ngapa-ngapain, sebulan tak, dana kepada para biku banyak sekaligus. Kebajikannya luar biasa tuh. Tapi selama sebulan kita nggak ngapa-ngapain. Satu kali berbuat bajik yang sangat luar biasa dikurangin tuh sehari dipotong sehari habis sisa ampasnya. Itu yang orang sering kali mengalami bahwasanya pernah nggak berpikir saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah rajin ke wihara, tapi kok saya masih begini? Ya, banyak nggak yang kadang berpikir begitu? Banyak. Akhirnya nyalain siapa? Wihara. Itu yang lagi diem aja, lagi posisi begini nggak ngapa-ngapain, ikut jadi korban. Betul atau salah? Betul. Betul, karena beberapa umat yang sering bertanya kepada saya ngalamin itu dan terjadi itu. Padahal yang salah sendirinya. Tapi ya begitu. Melihat kesalahan diri sendiri lebih sulit daripada melihat kesalahan orang lain. Ya, ini berdamai. Tadi tujuannya betul untuk meditasi, pencapaian jana dan lain sebagainya. Ini kebajikan besarnya. Tapi kalau Bapak Ibu kebajikan besar tersebut belum bisa, minimal dari mulai dana dulu. Dana tidak hanya sebatas materi. Ini Bapak Ibu sekarang sudah lagi berdana kepada saya. Dana apa? Telinga. Dana telinga, dana tenaga, dana waktu, dana kesabaran. Coba Bapak Ibu, kok cici semua tidak punya kesabaran. Ini mau ngomong aja ditarik ke beres-beres. Nah, betul nggak? Ada yang aduh Romo ngomong apa sih, saya nggak ngerti lah. Mama tuh Romo ngomong apa sih, mas saya nggak ngerti. Kan gitu. Tapi dengan Bapak Ibu tulus, ikhlas, mendengarkan ya, segala macam itu sudah benar. 2 jam, kan kurang lebih mulai tadi jam 4 ya Ci, sampai jam 6 kurang lebih. Atau mau nambah nanti lanjut meditasi di ruang Ubosatagara biasanya favorit. Kenapa? Katanya biasa testimoni dari orang-orang yang sering meditasi di situ lebih tenang, lebih membawa aura lah ya. Kalau kan sekarang ini lagi ramai bahasa aura tuh, auranya lebih positif dan lain sebagainya. Ya, tidak apa-apa. Daripada Bapak Ibu hanya berarti di rumah tapi tidak bisa konsen, tidak masalah datang ke wihara hanya sekedar meditasi, duduk sebentar. Kalau mungkin Bapak Ibu yang rumahnya dekat sini, lebih kesempatan besar lagi. Habis pulang kerja capek, daripada pusing langsung pulang ke rumah, nanti urusannya anak dimarahin, istri diributin, ya kan?
Mami dulu ke wihara meditasi, duduk sebentar, 10 menit, 15 menit, udah tenang baru pulang. Nah, ya, begitu masuk rumah senyum, halo papa, halo mama, halo anak-anak, ya dengan senyum. Ya bahagia ini dan anak banyak bentuknya lah, nggak usah disebutin, udah sering lah ya. Sila moral, kalau kita umat awam biasa Pancasila Buddhis, ya, pakai pasifnya itu tidak membunuh, aktifnya adalah pancadhamma, cinta kasih dan belas kasih. Ya, tidak mencuri. Aktifnya adalah mata pencaharian benar. Tidak berbuat asusila, aktifnya adalah puas dengan yang kita miliki saat ini. Terutama Bapak Ibu yang sudah mempunyai pasangan hidup, mempunyai suami atau mempunyai istri. Puaslah kepada satu atau jangan atau ya, salah ini saya. Puaslah dengan satu istri atau satu suami maksudnya. Tidak pakai atau ya. Bisa atau dua atau tiga, salah lagi ya. Puaslah dengan satu istri atau satu suami yang Bapak Ibu miliki ya. Kalau yang cici kokonya yang masih pacaran ya silahkan. Setia tetap sama pacarnya dan pacaran yang sehat dong. Sehat ya mana mau jaga jarak 1 meter itu pacaran sehat. Kenapa masa pandemi ya? Pacaran yang sehat. Jangan yang macam-macam dulu lah. Ya, kalau macam-macam dulu nanti ada waktunya. Kalau sudah memberkatan di wihara mau ngapain aja sih? Silakan. Makanya yang masih pacaran cepat-cepat ya, silakan. Tidak berbohong, kebenaran atau kejujuran, menyampaikan sesuatu yang benar, yang jujur, apa adanya. Tapi kadang romo, aduh kalau saya mau menyampaikan segala sesuatu, terutama kalau kepada istri atau suami, kalau semua disampaikan malah jadi ribut doang. Nah, lebih baik saya nggak usah ngomong lah, simpan doang. Wah, ya. Kalau itu memang harus perlu disampaikan, sampaikan. Cari waktu yang tepat, cari kondisi yang pas, baru ngomong. Ya, tapi jangan disimpan terus. Tidak mabuk atau tidak makan minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Aktifnya apa? Perhatian dan pengertian benar. Melihat sesuatu dengan apa adanya. Kedua, bawana meditasi. Nah, kalau tadi kan bicara yang lebih luar biasa kan adalah vipassana bawana. Kenapa vipassana bawana? Pertama, kenapa disebut lebih luar biasa? Kenapa? Karena yang pertama adalah tujuannya. Kalau samatha bawana, sifatnya, tujuannya hanya untuk ketenangan. Ibarat nggak ada gelas. Ibarat Bapak Ibu punya gelas kopi, begitu Bapak Ibu aduk, kopinya ngapain? Buyar. Nah, begitu Bapak Ibu meditasi segala macam, dedak-dedak kopi ini turun ke bawah, mengendap. Tapi endapan itu masih ada atau sudah hilang? Masih ada. Begitu Bapak Ibu goyang, Bapak Ibu gelasnya digoyang atau gelasnya diaduk lagi, muncul lagi nggak sih itu namanya serbuk-serbuk kopinya? Muncul lagi. Itulah kurang lebih samatha bawana. Jadi dia tidak bisa menghilangkan, tapi hanya menenangkan. Tapi ini adalah proses untuk mengawali masuk ke vipassana. Kenapa? Karena kalau kita sebagai manusia biasa yang sudah biasa hidup keseharian, yang bekerja, kehidupan duniawi segala macam, tiba-tiba suruh menghilangkan semuanya, susah atau gampang? Susah. Sangat susah, makanya diawali dengan vipassana dulu, diedepin dulu nih. Meskipun kekotoran batin, keserakahan, kebencian dan lain sebagainya masih ada, minimal diedepin dulu nih. Setelah mengendap baru lanjut ke tahap vipassana bawana. Usahanya pertama harus lebih keras, harus lebih kencang. Ibarat kata Bapak Ibu pakai sabuk itu harus benar-benar dikencangkan, benar-benar dikencangin. Kenapa? Karena kalau sudah Bapak Ibu berhasil, hasilnya sangat luar biasa. Ini meditasi samatha dan vipassana bawana. Kalau kita yang belum nyampe ke sana ya minimal tadi lah seperti tadi. Kita duduk diam dulu untuk menenangkan kondisi batin dan pikiran kita.
Karena seringkali kita sebagai manusia biasa nih ngomel dulu baru mikir, betul atau salah? Oh iya tuh harus saya tadi nggak harus ngomel begini. Tapi begitu udah ngomel, bisa nggak ditarik lagi omelannya? Nggak bisa. Saya tarik lagi ya, aduh anakku tadi papa ngomel, papa tarik lagi ya. Anggap nggak terjadi apa-apa gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Dan anak ingat apa? Papa ngomel, papa marah, ngomel, betul nggak? Nah itu. Ini pentingnya menenangkan diri. Kalau kita belum bisa meditasi yang berkualitas yang tinggi, minimal meditasi yang kualitas rendah dulu lah. Daripada yang tinggi enggak, yang gede enggak, yang kecil enggak pernah dilatih. Ya, harus belajar. Meskipun itu sulit. Apa cayana? Kalau dari gambarnya apa Bapak Ibu? Padi biasa melambangkan apa? Merunduk. Nah, semakin berisi semakin merunduk. Ya kan? Padi, apa cayana itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Kenapa? Karena kesombongan itu sangat halus, Bapak Ibu, betul nggak? Ada kesombongan karena fisik. Fisiknya bagus, cantik, bodinya bagus, kulitnya mulus, bisa sombong? Bisa. Harta, hidup kaya, punya mobil, punya rumah mewah, bisa jadi sombong? Bisa. Kebaikan pun juga sama Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kesombongan mengenai kebajikan. Kenapa? Wah, saya kebajikannya sudah lebih banyak daripada Anda. Wah, itu sombong nggak? Sombong, tapi ngakunya baik. Jadi baik nggak? Nggak jadi baik, ya. Ini apa cayana? Rendah hati. Ya, ingat. Sombong itu sangat halus. Kadang-kadang kita nggak nyadar kita udah nyombong atau belum. Ya. Waya WhatsApp berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik apa yang saat ini mendukung Bapak Ibu? Kebajikan apapun lah. Karena kalau bicara kita mengenai kebajikan itu apapun bentuknya, diberikan kepada siapapun, kapanpun itu tidak masalah. Justru itu yang harus kita latih. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu nanti membutuhkan sesuatu. Jadi begini Bapak Ibu saudara sama sekalian. Jadi pada saat Bapak Ibu atau kita semua berbuat baik, jangan punya pikiran, oh saya berbuat baik kepada Cisenwa, oh suatu saat pasti Cisenwa mau bantu saya. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kita membutuhkan sesuatu, pertolongan, bantuan tersebut itu bisa datang dari manapun, diberikan oleh siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sama sekalian, pada saat Bapak Ibu berbuat baik, tidak usah berpikiran, oh saya perbuatan ini diberikan kepada siapa, apa bentuknya, tidak perlu. Pada saat Bapak Ibu berbuat baik, saya berbuat baik. Apalagi itu dilakukan dengan spontan. Bukan spontan, bukan ya. Spontan itu langsung. Bapak Ibu melihat orang lain kesulitan, langsung responsif, langsung bantu. Itu yang penting. Itu yang lebih baik. Jangan nunggu, ya. Terakhir, ewang wihari mataping ahorata mataditan tangwe balde galatoti santo acikate muniti. Para muni yang damai. Para muni yang damai ini siapa Bapak Ibu? Ini adalah muni, itu sebutan untuk para Buddha. Ya. Menyebut orang yang hidup demikian dan bersemangat, tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malam yang mulia.